Hari hujan, jalannya basah, burung hinggap di atas meja. Jangan suka berkeluh kesah, lebih baik fokus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas hari ini lagi. Walaupun aktivitas yang aku share itu tuh berulang dan itu aja, nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman, di sini aku ingin ingatkan lagi ke kalian semuanya, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Karena walaupun di sini aktivitas aku berulang-ulang, selalu sama dan selalu itu aja, tapi aku berusaha untuk selalu tetap semangat ya. Dan aku akan berusaha juga untuk memberikan semangat untuk kalian, agar kalian yang nonton video aku ini lebih bersemangat juga dalam menjalani aktivitas kalian di rumah masing-masing. Teman-teman, mau tanya dong sama kalian semua, kalian lagi pada ngapain nih ketika lagi nonton video aku? Kalian itu tim yang lebih suka nonton video aku itu sambil beberes, atau lebih seneng nonton video aku itu pas lagi santai-santai? Boleh kalian tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian ya teman-teman. Di sini tuh anginnya itu lumayan kenceng dan juga cuaca itu lumayan cerah, alhamdulillah ya. Pokoknya di tempat aku udah beberapa hari ini udah lumayan 1 mingguan ini deh kayaknya ya, itu tuh nggak ada hujan teman-teman. Pokoknya di sini tuh lagi musim panas gitu ya. Cuman terkadang itu dadakan suka mendung, cuman terkadang nggak jadi hujan gitu ya. Cuman kayak mendung-mendung doang. Di tempat kalian, apakah sekarang itu tuh udah mulai berkurang musim hujannya, atau mungkin memang masih masih gencar-gencarnya hujan? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman, gimana keadaan di tempat kalian. Kalau di tempat aku seperti yang aku bilang tadi ya, kalau untuk hujan udah beberapa hari ini tuh nggak ada hujan, cuman terkadang itu dadakan kayak suka mendung gitu ya, kayak tiba-tiba mau hujan ternyata nggak jadi. Sekarang itu kalau jemur-jemur pakaian, nggak tahu kenapa aku tuh seneng banget gitu ya teman-teman, karena kan memang jemuran pakaian aku udah dibenerin sama Pak suami ya, ini udah diganti pakai bambu. Cuman memang di sini aku masih belum berani buat ngejemurin langsung di bambunya gitu ya, jadi aku masih pakai hanger karena kayak takutnya gitu ya nanti itu tuh gatel gitu bajunya. Jadi aku biarin aja dulu untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Nanti kalau misalnya udah kena hujan gitu ya, terus udah mulai mengering untuk bambunya, baru aku pakai bambunya langsung atau aku jemurin langsung di bambunya gitu. Selanjutnya tadi aku wadahin pisang ya teman-teman, itu adalah pisang yang di samping rumah. Itu tuh udah mateng gitu ya, jadi aku wadahin biar nggak berserakan aja kalau misalnya kelihatan di atas meja ya. Jadi lebih enak kalau misalnya udah ditaruh ke dalam wadah seperti itu. Selanjutnya lagi di sini aku itu mau refill beras karena aku itu mau masak, tapi beras di tempatnya itu udah habis. Jadi di sini aku mau refill dulu. Ini tuh baru pertama kali ya teman-teman aku nyobain beras yang merek ini gitu ya. Kalau misalnya kata orang-orang sih memang enak ya teman-teman untuk berasnya. Malah katanya lebih enak dari beras Topi Koki yang sering aku pakai. Tapi memang ini tuh perdana banget aku pakai ya teman-teman, belum pernah selama ini. Karena memang selama ini tuh pakai berasnya itu cuman Topi Koki aja. Kalau untuk beras yang ukuran 10 kilo kayak gini tuh ngepas banget ya teman-teman, di toples aku ini pas-pasan isinya itu 10 kilo kali ya. Jadi pas aku isi beras 10 kilo ini tuh kayak bener-bener pas penuh gitu ya, cuman pas-pasan buat ditutup aja gitu. Pokoknya ini tuh ngepas banget deh gitu ya buat ukuran beras yang 10 kilo. Makanya sekarang kalau misalnya aku beli beras itu tuh aku ngambil karungnya itu yang 10 kilo aja ya teman-teman, biar muat gitu di dalam wadah ini. Karena kalau pakai yang 20 kilo pasti nggak bakalan muat. Nah lanjut ya, di sini aku itu masak nasi seperti yang aku bilang tadi. Di sini lah jangan lupa untuk dilap-lap juga untuk magicomnya biar nggak basah atau lembab gitu ya. Takutnya nanti kalau lembab itu malah malah nasinya cepat basi, terus juga takutnya itu nanti konslet. Yang nanya sama aku apa merek Magicom yang aku pakai ini adalah merek Yongma ya teman-teman, Yongma Digital. Ini aku pakai itu udah lumayan lama sih teman-teman, udah semenjak aku pindah di rumah ini. Udah
Bahkan belum pindah ya, belum pindah aku dari rumah ini, masih di rumah mama mertua. Aku udah pakai ini teman-teman. Ini tuh udah sekitar 3 tahun lebih ya umurnya, hampir 4 tahun, karena anak-anak aja udah 2 tahun setengah gitu kan. Jadi ini tuh udah 3 tahunan gitu untuk Magicomnya. Alhamdulillah sih masih bagus-bagus aja. Oke, sekarang lanjut. Di sini aku mau nyapu juga di dapur aku yang kecil. Dan apa, kalau menurut aku sih dapur aku ini agak kecil ya teman-teman, agak pengap gitu ya. Dia itu kan apa, kayak bentuknya itu kayak memanjang gitu ya teman-teman. Tapi banyak banget sih dari kalian tuh bilangnya ini tuh dapur aku tuh apa ya, besar gitu ya. Kalau menurut aku nggak tahu kenapa ini tuh masih kayak kurang besar gitu ya, pengen itu lebih besar lagi. Ya begitulah manusia ya teman-teman, nggak ada puasnya udah dikasih dapur yang lumayan besar, malah minta yang lebih besar lagi. Oke, selanjutnya di sini kita mari ke kebun. Ini aku lagi siram-siramin tanaman aku. Ada cabai sama terong ya teman-teman. Ini tuh bentar-bentar mataharinya itu sembunyi, bentar-bentar mataharinya itu nongol. Jadi kalian jangan heran kalau tiba-tiba itu terang, tiba-tiba itu rada gelap ya. Di sini tuh untuk terong aku, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu tuh di dekat kamera bener-bener itu tuh daunnya lebar-lebar banget, dan dia itu semok-semok banget ya teman-teman. Bentukan daunnya tuh bener-bener besar-besar gitu ya. Karena memang terong itu tuh kayaknya subur banget. Terus juga cabai itu tuh ada beberapa batang yang memang cepat banget suburnya. Cuman kan ini memang nanamnya tuh nggak barengan ya teman-teman. Jadi makanya kayak cabainya ini tuh besar batangnya atau pertumbuhannya itu nggak sama. Sekarang nyiram-nyiram tanaman kayak gini tuh udah jadi kerjaan dan rutinitas wajib di pagi sama sore hari ya. Kecuali kalau misalnya pagi hari udah hujan ya aku nggak siram gitu. Kalau misalnya nggak hujan ya wajib disiram ya teman-teman, biar tanaman itu tuh apa ya, biar lebih subur gitu. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Terkadang kalau untuk nyiram tanaman cabai ini, kadang Pak suami ya teman-teman yang siram. Jadi sebelum Pak suami berangkat kerja, beliau itu siram dulu untuk cabai-cabai dan terong di sini semuanya gitu ya. Kadang juga kalau misalnya beliau nggak sempat buat siram ya aku yang siram. Kalau misalnya beliau sempat ya biasanya beliau yang nyiram gitu. Nah teman-teman, di sini aku mau liatin sedikit ke kalian untuk tanaman-tanaman terong ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, wah daunnya tuh lebar-lebar banget. Dan di sini juga aku liatin sedikit ke kalian pertumbuhan untuk si cabai. Ada yang udah agak sedikit besar, ada yang masih kecil gitu ya, karena memang nggak sama ya teman-teman pas ditanamnya kemarin. Oke, alhamdulillah siram-siram tanaman udah beres. Lanjut di sini kita ke kamar. Tadi anak-anak itu bangkong teman-teman, bangunnya udah kesiangan, udah lewat dari jam 9 sih teman-teman, anak-anak itu tadi bangunnya. Makanya di sini tuh baru sempat buat aku beresin gitu untuk kamar ini ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi malam kamarnya tuh dialasin lagi pakai kasur santai kayak gini biar makin empuk gitu ya, biar makin enak buat ditidurin. Jadi jangan heran kenapa di atas spring bed ada kasur santai gitu ya. Kadang itu suka gitu sih teman-teman, apalagi kalau misalnya cuacanya itu udah mulai berasa dingin. Nah itu biasanya kami sering tambahin kasur santai gitu ya, biar makin enak aja buat dipakai tidur. Nah di sini tuh aku ngebenerin peniti-penitinya dulu ya teman-teman. Jadi aku itu kalau misalnya pasang spray, biar spraynya itu nggak geser-geser, aku pasangin peniti ya teman-teman di sudut-sudutnya, biar kayak nggak terlalu berantakan gitu untuk spraynya. Jadi lumayan enak juga buat dirapihin lagi karena memang udah dikasih peniti gitu ya. Jadi dia nggak lari kemana-mana untuk si spraynya. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Kalau aku ngeberesin kamar dan ngeberesin bantal-bantal kayak gini tuh biasanya nggak yang terlalu heboh dan nggak terlalu rapi-rapi banget ya teman-teman, karena biasanya ini tuh bentar lagi juga bakal diobrak-abrik lagi sama anak-anak. Makanya aku susunnya kayak gini aja, karena beneran deh mau disusun gimana pun itu pasti bentar aja gitu bakalan diacak-acak sama anak-anak. Ya begitulah ya teman-teman, resiko kalau misalnya punya anak-anak yang masih kecil dan aktif-aktif.
Nah, alhamdulillah kamar udah rapi, kayak gini aja sih rapinya ya teman-teman. Karena kan kamarku juga nggak banyak perintilan. Selanjutnya di sini aku ke ruang serbaguna buat ngeberesin boneka-boneka ini ya. Sebenarnya aku tuh buat ngeberesin boneka ini tuh dalam sehari tuh bisa berulang-ulang kali ya teman-teman. Pokoknya kadang udah aku beresin itu nggak sampai 5 menit itu udah diacak-acak lagi sama anak-anak, udah diturunin lagi bonekanya gitu ya. Ya memang seperti itulah ya teman-teman kerjaan emak-emak, setiap hari berulang-ulang seputaran itu aja. Nah, di sini kasur santai yang bulu-bulu ini aku mau jemurin di sini aja biar kena angin-angin gitu. Karena tadi tuh kayaknya anak-anak itu numpahin air minum, jadi ada agak-agak sedikit lembab gitu untuk si kasur santainya. Nah, lanjut di sini aku juga langsung aja buat sapu-sapu ya teman-teman di ruangan serbaguna ini. Di sini tuh memang lumayan kotor ya karena tadi anak-anak habis makan jajan, jadinya ini tuh banyak banget remahan jajannya anak-anak. Untuk kamar tadi itu udah kesapu ya teman-teman, tapi pas ternyata aku lihat di kamera ternyata nggak kerekord pas aku itu lagi nyapu ke kamar gitu ya, nggak nyampe gitu untuk pengambilan gambarnya gitu. Jadi aku potong aja. Nah, di sini tuh makanya kelihatan aku tuh nggak nyapu ke kamar padahal tuh kamarnya udah disapu. Oke, beres nyapu di dalam rumah, langsung aja nyapu di teras karena memang udah seperti itu jalurnya ya teman-teman buat bebersih. Jadi aku tuh kalau misalnya udah nyapu di rumah ya memang langsung ke teras gitu ya disapu, nggak aku stop gitu ya teman-teman, sampahnya tuh di teras. Pokoknya harus langsung dibersihin dan disapu karena anak-anak itu sering banget main di sini. Jadi harus tetap dijaga kebersihannya. Kalau pagar itu memang jarang banget kebuka ya teman-teman, paling dibukanya itu kalau pas lagi main di luar semua. Karena apa? Karena kalau misalnya pagarnya itu dibuka, dibiarin terbuka gitu tuh ayam banyak banget yang masuk. Dan kalau misalnya ayam udah masuk pasti dia itu ninggalin harta karun ya teman-teman. Makanya aku tuh males banget buat buka pagar ini. Karena kalau udah dibuka itu pasti deh ayam-ayam itu pada masuk ya teman-teman. Bukan ayam aku sih teman-teman, ayam orang gitu. Jadi kadang itu suka kesel kalau misalnya dia itu udah ninggalin harta karun. There's not much to do when all I can is thinking. Alhamdulillah nyapu-nyapu udah beres dan di sini tuh langsung kita ke kamar lagi. Ini aku mau tidurin anak-anak. Jadi tadi pas habis nyapu itu anak-anak langsung aku mandiin ya teman-teman. Terus di sini aku tuh mau langsung ngajakin mereka buat tidur siang karena memang ini tuh udah jamnya buat tidur siang ya. Aku nidurin anak-anak itu tuh paling lama jam 12 ya teman-teman. Biasanya sih sebelum jam 12 gitu ya. Pokoknya anak-anak itu kalau tidur sih kadang lama, kadang juga sampai jam 3 baru bangun, kadang juga nggak terlalu lama, namanya juga anak-anak ya. Nggak bisa ditebak gitu kan, mereka itu tidurnya mau lama apa gimana gitu. Nah, di sini adek itu aku panggil-panggil tapi dia itu lumayan berdrama ya teman-teman. Alhasil aku jemput aja si adek dan aku kasih susu kayak gini. Banyak banget yang bilang katanya itu enak banget si Twin itu tidurnya, nggak perlu nggak perlu dikelonin gitu ya, nggak perlu ditepuk-tepuk. Alhamdulillah sih nggak ya teman-teman, pokoknya dikasih susu terus dikasih selimutnya masing-masing udah tenang gitu ya. Palingan nanti mereka itu tertidur sendiri gitu. Cuman memang kalau di kamar ini pas lagi record gini kan aku nyalain tuh teman-teman untuk lampu. Tapi kalau anak-anak itu tidur biasanya lampunya itu mati. Jadi nanti kalau misalnya udah kelar ngerekam itu lampunya aku matiin, baru udah ngebiarin anak-anak itu tidur. Nah, anak-anak udah tidur. Di sini aku tuh mau ngopi dulu ya teman-teman karena aku tuh mau ngedit video gitu ya. Jadi sambil aja aku itu ngopi-ngopi ya teman-teman buat nemenin aku ngedit video. Karena kalau misalnya nggak ditemenin kopi takutnya itu nanti ngantuk ya. Karena kalau misalnya ngedit video itu lumayan membosankan juga sih teman-teman dan terkadang itu suka bikin ngantuk. Makanya aku itu kalau misalnya ngedit di siang hari aku tuh seneng banget ditemenin sama kopi. Terkadang juga aku itu ngeditnya itu di malam hari gitu ya teman-teman. Jadi pagi harinya tinggal dubbing. Nah, hari ini tuh tadi malam aku tuh nggak sempat buat ngedit ya karena udah ketiduran. Jadi hari ini aku di siang hari ini tuh ngedit dapat 2 video aja, lumayan gitu ya lah. Jadi langsung aja nanti tuh di dubbing kan lumayan gitu ya daripada kosong sama sekali nggak ngedit. Karena kalau nggak ngedit itu biasanya stok video itu terlalu banyak di memori dan takutnya itu nanti memorinya itu kepenuhan. Jadi setiap hari aku harus ada yang diedit walaupun cuma 1 walaupun cuma 2 gitu.
Di sini aku itu ngopi sambil juga nontonin video teman-teman ya. Jadi jangan salfok kalau misalnya aku itu bawa handphone keluar kayak gini. Jadi terkadang itu sambil ngedit, sambil nonton video, sambil ngopi. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga yang aku share di video aku ini tuh sedikit bermanfaat. Maaf ya teman-teman jika misalnya banyak kata-kata, perbuatan atau tingkah laku aku di video yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.